Sobat Kampung Belajar. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu dalam rangka PKKS. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bapak boleh memperkenalkan diri kepada sobat-sobat podcast Oscar ini? Baik, nama Bapak Abdul Somad, SSMPD. Bapak bekerja sebagai pengawas SMA di Provinsi Banten, kebetulan juga sebagai pengawas pembina di SMA Bina Putra. Kebetulan hari ini juga selain jadi pengawas, Bapak bertugas sebagai tim penilai kinerja kepala sekolah. Oke Pak, Bapak datang ke sini dalam rangka PKKS. Pasti teman-teman sobat Kampung Belajar ini ingin tahu Pak, apa itu PKKS? Boleh nggak sih Pak dijelaskan sedikit PKKS itu apa sih? Ya, PKKS itu kepanjangannya penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk bisa menilai apa yang sudah dilakukan kepala sekolah dalam 1 tahun. Biasanya kita laksanakan itu di akhir tahun ya, antara November dan Desember. Jadi kita akan coba menggali informasi kegiatan apa, program apa yang sudah dilaksanakan untuk melayani para siswa, termasuk kita coba untuk melakukan refleksi dan evaluasi supaya nanti tahun depan bisa lebih baik lagi. Kalau sederhananya mungkin kan kalau siswa itu kan dinilai oleh guru kemudian dinilai oleh kepala sekolah, maka kepala sekolah biasanya dinilai oleh pengawas sekolah gitu. Pak, dalam rangka PKKS ini pasti ada tugas Bapak sebagai pengawas. Betul. Teman-teman pasti nggak tahu Pak, tugas pengawas itu apa aja sih Pak? Ya. Jadi tugas pengawas yang utamanya bagaimana memastikan layanan pendidikan di sekolah itu sesuai dengan regulasi yang ada, dan yang paling penting bagaimana perencanaan pelaksanaan pelaporannya itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Utamanya bagaimana kita bisa melayani siswa secara optimal. Kemudian juga bagaimana kita juga selalu memastikan bahwa pembelajaran siswa itu bisa aman, nyaman, dan menyenangkan. Termasuk juga kita harus juga punya budaya refleksi ya, supaya kita selalu bisa lebih baik lagi. Jadi apa yang harus dilakukan pengawas? Melakukan pembinaan ya, baik kepada kepala sekolah, kepada guru, maupun ke tenaga pendidikan atau sekarang tata usaha namanya ya. Kemudian melakukan pemantauan bagaimana program-program itu bisa dilaksanakan sesuai perencanaan, dan yang terakhir kita coba melakukan penilaian seperti yang sekarang kita lakukan begitu. Ya, baik, Pak. Nah, selama Bapak menjadi pengawas ini pasti ada pengalaman Bapak. Boleh nggak sih Pak dijelasin? Pasti sobat-sobat Oscar penasaran nih pengalaman Bapak yang bisa Bapak sharing kepada kita. Iya. Kalau pengalaman sih ada lah ya, karena Bapak sendiri baru tahun ketiga ya. Bapak kira seperti tadi dalam penyambutan, Bapak baru tahu kalau di sini OSIS-nya itu namanya BES ya, Badan Eksekutif Siswa. Ini juga pengalaman baru ya, karena kalau di di sekolah-sekolah yang lain biasanya OSIS saja dengan masing-masing seksinya. Saya kira itu pengalaman yang berharga. Kemudian yang paling penting mungkin dalam rangkaian penilaian kinerja kepala sekolah ini, untuk memastikan seperti begini ya, salah satu tugas pokok yang nanti kita nilai adalah ada namanya supervisi guru gitu ya. Jadi supervisi guru itu, kepala sekolah itu harus pernah mengobservasi, melihat guru bagaimana mengajar di dalam kelas. Jadi jangan sampai kemudian itu tidak dilakukan, supaya kepala sekolah itu tahu bagaimana guru mengajar di kelas. Apakah mengajarnya sudah sesuai harapan siswa atau tidak gitu. Ini yang perlu dilakukan seperti itu. Nah Bapak tadi datang sini jam berapa kalau boleh tahu? Tadi baru datang pas azan zuhur aja. Nah, Kayla pengen tahu nih Pak, pesan dan kesan Bapak pas sampai di SMA Bina Putra ini. Boleh Bapak kasih sedikit pesannya untuk siswa SMA yang nonton juga? Ya. Sebetulnya karena saya sebagai pengawas pembina sebetulnya sudah 1 tahun saya di sini ya.
Tetapi hari ini istimewa karena tim penilainya itu 2 orang, ya. Jadi Bapak bersama salah seorang pengawas yang beliau sepertinya kesini itu terakhir mungkin beberapa tahun yang lalu, sudah sangat lama sekali. Mungkin Bapak masih ingat pertama kali kesini aja lah. Jadi Bapak tidak membayangkan bahwa di di tengah-tengah juga kebun atau hutan itu ternyata ada sekolah yang sangat luar biasa, sangat bagus. Jadi awalnya nge-expect juga ya, terus sekolahnya agak ke dalam juga ya, jalannya agak ke dalam, harus lewat kebun, sampai salah jalan ini gitu kan. Ternyata setelah datang ke sini luar biasa, banyak sekali hal-hal yang beda dengan sekolah-sekolah yang lain, mulai dari para gurunya punya kompetensi yang luar biasa, dan ini tentu saja hasil binaan dari Pak Ketua Yayasan ya, Pak Haji Supriyatna, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Dan yang jauh lebih penting adalah Bapak punya quote ya, kita tidak perlu tahu kita ada di mana, tapi kita tahu mau kemana gitu. Walaupun kita ada di sekolah yang mungkin agak pojok, ya mungkin jauh dari perkotaan, tapi Bapak lihat bahwa gurunya, siswanya punya visi yang besar, bagaimana bisa mengembangkan diri dan menjadi manusia yang sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Itu yang paling penting sih. Quotes-nya sangat-sangat bermakna banget ya Pak. Nggak kerasa sharing-sharing kecil kita udah sampai penghujung aja nih Bapak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya sebentar untuk sharing-sharing. Terima kasih Sobat Podcast Oscar. Kembali lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.